dan mengatakan nazala kanuzuli hada. Allah ketika turun dari langit, turun seperti saya turun dari mimbar seperti ini. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, Allah itu mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Berikutnya, selain meyakini rukun iman dan rukun Islam, juga meyakini rukun tauhid. Rububiyah, Allah sebagai pencipta; uluhiyah, Allah sebagai zat yang disembah. Nanti supaya tidak jenuh, kita tinggal saja. Kalau nadoriyah akliyah itu menjelaskan nas atau dalil Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan takwil. Ainullah tidak diartikan matanya Allah, tapi pengawasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabatullah. Yadullah tidak diartikan tangannya Allah, tidak sampai yakin Allah punya tangan, tapi diartikan sebagai qudratullah atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meyakini rukun tauhid, tidak meyakini tajsim dan tasbih. Kalau sufiyah sama. Kalau kemudian tiga ini di perkembangan masing-masing sampai sekarang, bisa kita baca Athariyah itu nanti menjadi Salafi Wahabi, kemudian Salafi menjadi dua, Salafi Yamani dan Salafi Haroki. Kalau Salafi Haroki itu mau organisasi, purun yayasan. Tapi Salafi Yamani boten purun organisasi. Di zaman Rasulullah nggak ada organisasi, berarti organisasi itu bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu ada di dalam neraka. Karena itu Salafi Yamani tidak mau organisasi. Tapi kalau Salafi Haroki, Wahabi, tapi purun organisasi. Contohnya apa? Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Majelis Tafsir Al-Quran, itu Salafi Wahabi yang mau pakai organisasi. Itu kalau dirunut ke belakang, sekali lagi dari Athariyah. Yang kedua, yang pertama abang, saat ini hijau untuk sejuk. Nadoriyah akliyah ini menjadi dua, Asy'ari dan Maturidi. Sudah maklum Asy'ari Maturidi ini dianut oleh Nahdlatul Ulama. Yang ketiga Sufiyah, sama, ada Thariqah Dasufiyah, Syadziliyah, Qadiriyah, Tijaniyah, Rifaiyah dan seterusnya, juga diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Wahabi, saya baca saja deh, dengan pengantuk. Kalau Pak Asrumnya dengan pengantuk, itu berubah judul ini. Ya, mantuk ini sholawat, kan jangan ngantuk. Sekilas tentang Wahabi. Wahabi muncul pada abad ke-13 di Jazirah Arabia melalui Muhammad bin Abdul Wahab. Bersamaan dengan berdirinya negara Saudi pertama, pengikutnya disebut Wahabi. Menurut Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Wahabi adalah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim ketiga. Sebagian tidak menyukai istilah Wahabi dan lebih menyukai istilah Salafi karena penamaan tersebut salah dari sisi bahasa, karena ayahnya atau Abdul Wahab tidak menyebarkan dakwah ini. Menurut Al-Budi, penamaan Salafi sebagai kelompok atau madhab adalah bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah orang sahabat yang mengaku saya Salafi. Berarti kalau ada orang yang mengaku saya Salafi, dialah pelaku bid'ah. Ini maksud dari Al-Budi. Berikutnya, ini contohnya. Contoh ekstrimnya Wahabi. Kalau Nahdlatul Ulama sangat moderat, sangat menghormati tradisi, makam-makam Mbah Wali Songo sangat dijaga. Tapi kalau Salafi Wahabi, ketika mereka mayoritas, sangat berbahaya terhadap kerukunan di tengah umat. Kalau minoritas saja, masih minoritas, mereka sudah kaku, sudah keras, sudah sangat tidak toleran. Contohnya adalah ini. Ketika di Suriah banyak sekali orang-orang Salafi Wahabi, sampai pembongkaran makam dilakukan. Tidak hanya makam wali, tapi makam sahabat pun juga tidak luput dari sasaran ekstremisme orang-orang Wahabi. Tapi kemudian oleh seorang ekstrim Tatarif, yang ini pelakunya dibongkar makam tersebut menjadi seperti ini. Dan jasadnya juga diambil karena dianggap menjadi simbol kemusyrikan ketika orang-orang berziarah ke situ. Itu kalau mereka banyak seperti itu. Kalau sedikit saja di Indonesia saja juga sudah ada kasus di Yogyakarta, mungkin di film lagi, pembubaran maulid oleh Wahabi. Jadi ada ceritanya orang-orang sedang
menyelenggarakan maulid di kediaman Habib Zaki bin Abu Bakar, Yogyakarta, tapi didatangi oleh seorang Salafi Wahabi dan langsung disuruh bubar dan dikatakan itu adalah perbuatan yang musyrik. Dikatakan itu adalah perbuatan yang musyrik. Kita lihat bagaimana. Antum nggak ditanya, nggak merasa nggak ditanya. Boleh orang beribadah, itu sama kaum muslimin beribadah kan. Kita ini kan juga apa namanya sudah lapor sama ketua RT. Tetangga masa terganggu. Tetangga apa? Bisa ditanya, mau tanya satu persatu. Mau tanya satu persatu. Langsung dimatiin aja ya. Sejak saat sudah dimatiin, kita sudah beri batas waktu sampai 9:30. Kalau mau dilanjutkan, sejak tadi dimatiin, tapi tadi tidak dimatiin. Kalau nggak dimatiin sampai 9:30. Antum perdata di sini. Iya kan? Ngakui kan? Kita semua pendatang di bumi Allah. Kalau tidak mungkin kan buat. Dan bulan depan nggak sampai ada. Bukan yang saya yang datang lagi, dan bukan yang beberapa yang ada di sini. Dari seluruh Arabi khair. Nah, syabab ini. Saya pernah dengan saya keberatan saya, tapi karena kita cuma berusaha menjaga. Kalau antum punya ibadah, punya kewajiban apa, punya hak beribadah, kita punya hak untuk mendapatkan jamaah. Dan kalau beribadah datang ke masjid, jamaah di masjid, jamaah tidak pernah. Apakah muslimin diajarkan untuk tidak pernah berjamaah di masjidnya sendiri? Saya belum pernah melihat ikhwah ini berjamaah di masjid misalnya. Kalau biar nanti kita selesaikan kita Ya betul, biar selesai. Hada mubtadi. Baik, mubtadi. Mubtadi. Insyaallah, insyaallah. Pokoknya ini kita selesaikan dulu ya. Kita tenangkan jamaah biar tenang dulu semuanya. Ya udah yang tenang kalau seperti ini. Kita dengan musim-musim yang seperti itu. Ya, kita habis ini doa selesai. Selesai? Sampai jam berapa? Ini habis ini doa. Sampai jam berapa? Selesai ini kita Sampai jam berapa? Kok sampai jam berapa aja? ini doa kita tutup. Itu kan penuh dengan kesyirikan seperti itu, kita paham. Astagfirullahaladzim. Ini cabai gede. Silakan Pak. Saya menghormati Pak. Wah, kau. Ayo, berani saya. Kalau cuma menjaganya itu. Saya menghormati kalian adu bilang sirik. Tak bunuh kamu. Saya PI saya. Saya PI. Astagfirullah. Saya menghormati Mas. Tapi kalau Anda bilang sirik, saya balik mati. Ayo, tahu sama saya. Gak boleh ngomong kayak gitu lah. Saya tahu Anda Wahabi, tapi aja. Saya menghormati Pak, tahu tata cara, tapi kalau Anda bilang sirik, ini bisa panjang. Anda minta maaf. Panjang.
Nah iya, saya hormati. Dia bilang sini kita tidak. Urangnya, jangan dibubarkan. Terus mana edit ada melu teh. Apa tadi level 2. Jauh wis. Wis. Terus menang itu. Semua cabang Enko itu sekarang sudah ada Aswaja Edu Centernya, kecuali Bangkalan. Godor-godor didirikan Aswaja Edu Center. Soalnya ini gak perlu dalil jadi. Sing penting dalilnya perlu papat aja. Kayu 3 meter, 4 meter. Jadi ya tentu kita tidak ingin. Makanya sebenarnya untuk materi ini masih banyak sekali. Tapi kita langsung ke dalil-dalil amaliyah dan tradisi saja, supaya kalau ada kasus semacam itu kita bisa memakai pendekatan dalil. Tujuan didirikannya Aswaja Edu Center itu kan meningkatkan dari pemahaman, dari pembiasaan menuju pemahaman dan pembelaan akidah amaliyah Nahdlatul Ulama. Jadi kita membahas dalil-dalil amaliyah dan tradisi Islami, tapi supaya tidak ngantuk dulu, monggo kita membaca salawat ini. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sampun sekitar 1 jam sudah kita lewati, meskipun tentu tidak maksimal karena dibaca cepat, lewat mohon ya. Tapi mungkin-mungkin untuk nyantol ahli sunnah itu apa dan posisinya di tengah syiah khawarij itu seperti apa. Nanti tinggal pendalamannya dibaca sendiri pelan-pelan apa yang ada dalam makalah untuk sesi yang pertama, untuk sesi materi yang pertama. Berikutnya yang kedua, kita akan membahas dalil-dalil amaliyah dan tradisi Islami sampai sekitar jam 11 kurang 12 kurang seperempat. Setelah itu kita beri sholat zuhur, sholat, makan, apa makan? Ya. Oh, tentu. Disoma, istirahat, sholat, makan. Kemudian karena rumahnya dekat-dekat, jadi makannya di rumah masing-masing. Ya, alhamdulillah. Istirahat, sholat, makan. Kemudian setelah itu kita akan munadharah. Kalau seandainya panjenengan pas tahlilan, kalau ditekani kados mekaten, biar nopo jawaban panjenengan untuk menjelaskan. Kalau panjenengan pas tengah murutan, maulitan, tibaan, orang ditekani kados mekaten, bagaimana jawaban kita? Karena tujuan dari Aswaja Edu Center itu adalah dari pembiasaan menuju pemahaman dan pembelaan akidah amaliyah Nahdlatul Ulama. Selama ini kita terbiasa, tapi kadang belum pada tingkat pemahaman dan pembelaan. Kita terbiasa pokoknya malam Jumat tahlilan, pokoknya malam Senin tibaan, pokoknya malam nopo istighosahan. Sekedar pembiasaan, tapi sekarang tidak cukup. Hanya sekedar pembiasaan, harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Setelah paham dasar-dasarnya, argumen dan hujahnya,
baru kalau kemudian kita dikritik, dikatakan bid'ah musyrik oleh orang lain, kita bisa melakukan pembelaan. Kita akan membahas pertama pengertian dan hujah tradisi, kedua tradisi sebelum kelahiran anak, ketiga tradisi seputar kematian, dan yang keempat amaliyah dan tradisi secara umum. Ini diambil dari bab 3 Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus Aswaja Edu Center sudah mengeluarkan buku sebagai modul Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ada dalam makalah itu disarikan dari buku ini. Kalau kita ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana artinya, karena di situ cuma teks Arabic mawon, belum ada artinya, cuma diambil kesimpulannya dan belum ada penjelasannya. Arti dan penjelasannya ada di buku ini, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa didapatkan di Aswaja Edu Center PWNU Jawa Timur lantai 2. Buku ini, oke, tebal sekitar 350 halaman. Itu ada 3 bab. Bab setunggal tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok dalam sejarah umat Islam. Tadi yang secara singkat sudah kita baca dengan cepat. Kemudian yang kedua tentang Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Mengapa kita mengaku sebagai aswaja dan aswajanya ikut Asy'ari Maturidi, bukan aswajanya Ibnu Taimiyah yang tadi mengatakan Allah memiliki mata, Allah memiliki telinga, Allah turun ke langit seperti turunnya Ibnu Taimiyah sendiri. Mengapa itu kita tidak mengikuti Ibnu Taimiyah tapi mengikuti Asy'ari Maturidi? Itu dibahas di buku ini di bab yang kedua. Di bab yang kedua. Adapun bab yang ketiga baru dibahas tentang dalil-dalil amaliyah dan tradisi Islami bersama 3 orang, dalam kemudian Yai Abdul Rahman Hafiz dan juga Ustaz Muhammad Idris Romli dari Jember, mengumpulkan tradisi-tradisi Islami sak derenge lahir sampai urip sampai mati. Dicari hujah dan argumen serta dalilnya supaya orang NU ini yakin bahwa amaliyah dan tradisi yang mereka lakukan selama ini ada dalilnya. Tidak seperti yang dikatakan itu bid'ah, itu musyrik dan lain sebagainya. Semua ada dalilnya. Dan setelah kita teliti, mulai sebelum lahir sampai sedo, wong NU niki diakui atau tidak diakui memang kata selamatane. Gitu mungkin? Dididik selamatan. Mari selamatan betul, ada suguhan makanan. Matur suguhan makanan sik wonten sing dibutuh wangsul. Betul apa? Betul berkat. Makanya kan sampai wonten kunen-kunene. Bapakku NU, ibuku muslimat, kakangku Ansor, mbakku Fatayat, melo NU saya nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Lah kalau sama orang-orang Salafi Wahabi dikatakan selamatan itu haram, bahkan dikatakan berkat itu adalah barang yang haram, ini kan membuat orang muslimat NU betul berkat betul pede. Ada di Malang itu 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, ketika bulan Maulid ada radio yang bernama Radio An-Nur milik orang Salafi Wahabi yang diboikot kemudian dikasih somasi oleh orang-orang Nahdlatul Ulama, dikirimi surat oleh PJNU Kota Malang. Karena dalam salah satu pidatonya yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, dia mengatakan orang-orang yang memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu telah melakukan dosa besar dan dosanya akbar minaz zina, lebih besar daripada perbuatan zina. Dan terus dengan murutan ini dikatakan dosa besar dan dosanya lebih besar daripada perbuatan zina. Tidak hanya itu, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas juga mengatakan bahwa kalau Maulid ini lebih besar daripada zina, suguhan yang diberikan, biasalah saya ngomong betul buah-buahan atau ya, pulutan kan begi mulut terus. Sampai dikatakan suguhan yang diberikan pada peringatan Maulid Nabi dikatakan oleh Ustadz Wahabi tersebut anjas minal khinzir, lebih najis daripada daging babi. Ini kan paling betul berkat, betul pede gitu kan. Kalau dikatakan itu bid'ah musyrik, kue najis teko babi, kita membuat tidak percaya diri. Tapi kemudian sebenarnya ketika kita mendengarkan penjelasan-penjelasan amaliyah apapun yang kita lakukan, ternyata ada dalil-dalilnya, ada dasar-dasarnya. Kami tidak akan membahas satu persatu. Nanti kita pilih saja, tergantung pertanyaan panjenengan yang kita bahas, kita pilih yang mana. Tapi sebelum memilih daftar isi tadi, mulai sebelum lahir sampai meninggal dunia, kita akan mempelajari dasar-dasarnya dulu. Semua yang kita lakukan
kalau ada dalilnya, ya alhamdulillah. Berarti ada dalilnya baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak ada dalilnya, karena kita bukan orang Qatariyah, bukan orang yang ngomong kudu ono Quran be hadis di kangelan, lek ono kudu ono Quran be hadis. Kita sebagai orang-orang Nadoriyah, orang-orang yang kemudian pakai pendekatan rasional, yang sangat menghormati tradisi, sebagaimana yang dilakukan oleh Asy'ari Maturidi, yang mengumpulkan konsep ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah yang moderat, kita kemudian harus mencari payung hukumnya. Ternyata payung hukumnya ini adalah tradisi, yang dalam bahasa usul fikih disebut dengan uruf tradisi. Ternyata tradisi ini sangat dihormati oleh agama Islam, karena itulah tahlilan boleh kita katakan secara teknis adalah tradisi. Maulid Kanjeng Nabi boleh kita katakan sebagai tradisi, berkatan boleh kita katakan sebagai tradisi. Terus kalau sebagai tradisi tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis, apakah salah? Ternyata tidak. Karena itulah kita akan mempelajari apa sih sebenarnya tradisi itu sebagai argumen bahwa apapun yang kita lakukan ini ada dasarnya. Yang pertama, secara bahasa, wa yutlaqu 'ala syai'il ma'ruf bil ma'luf allati istahsarat bil uqul wastatabat bil amsijah. Tradisi secara bahasa, sesuatu yang telah diketahui, dilakukan dan dinilai baik oleh akal. Itu kalau secara bahasa. Secara istilah, Imam Ghazali punya pengertian tentang tradisi. Al-'adah wal 'urf mastaqarra fil nufusi min jihatil uqul wa talaqqut tibahus salimah bil fudul. Secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan adat dan uruf adalah sesuatu yang telah terpatri dalam pikiran dari sisi logika dan dapat diterima oleh karakter yang normal. Yang normal menganggap ini baik, caranya baik, tujuannya baik, maka dikatakan sebagai tradisi yang baik. Maksudnya seperti itu. Perbedaan adat dengan uruf. Kalau uruf memiliki makna yang lebih sempit, adat memiliki cakupan makna yang lebih luas. Uruf terdiri dari urfun sahih, terdiri juga dari urfun fasid. Kalau ada tanpa memiliki apakah baik, tanpa melihat apakah baik atau buruk. Ngeten. Wonten tradisi ingkang sae, wonten tradisi ingkang boten sae. Kinten-kinten tahlilan pun kasarane. Tradisi sae napa boten sae? Sae. Kinten-kinten oplosan minuman keras, cukrek dirasa tiyang Surabaya. Wonten topi miring dicampur kali cap. Topi miring campur apa niku? Dicampur pertus, dicampur oli tobuan misalnya. Itu sudah mentradisi di tengah masyarakat. Kinten-kinten tradisi saya nama boten saya, boten saya. Itulah yang dinamakan tradisi. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kalau kita menemukan tradisi yang baik, pokoknya caranya baik, tujuannya baik, maka insya Allah hukumnya juga baik. Salah satu contoh yang jelas di depan mata kita lihat. Ten Masjid Baitur Rahim ini wonten niki namanya apa? Rong niki lho, apa namanya? Pengimaman. Lek cara Arabe mihrab. Ten zamane Kanjeng Nabi ternyata mihrab ini tidak ada. Di masjidnya Kanjeng Nabi boten enten. Perintah dari Kanjeng Nabi secara langsung, secara khusus supaya masjid itu ada mihrab boten enten. Tidak ada. Kalau dikatakan kudu ana Quran, kudu ana hadis, maka seluruh masjid seharusnya tidak boleh ada mihrab. Tapi karena caranya baik, tujuannya baik, maka setiap masjid yang dimiliki oleh setiap aliran yang ada dalam umat Islam ini pasti kemudian memiliki mihrab. Karena caranya baik, tujuannya juga baik. Salah satu tujuan yang baik adalah sebagai penanda arah kiblat. Cobi bayangkan panjenengan desa ten Malang, mampir ke masjid sebelah tengah terpandaan wonten masjid Warnoi Abang. Masjid apa namanya? Masjid Cengho. Misalnya tapi Cengho wonten mihrab. Misalnya Cengho mboten enten mihrab, mihrab kotak tok. Jenengan sebagai orang dari luar pandaan badhe sembahyang ngadep kiblat bingung napa bingung? Bingung pertanyaane bingung napa bingung? Nggih pasti bingung. Gak iki tak mire sapa sih? Masjid mek kotak ngene tok, gak ono mihrab. Karena itulah caranya baik, tujuannya baik, maka setiap masjid bisa dipastikan sekarang ini pasti memiliki mihrab. Sama juga dengan tahlil nanti. Secara teknis tidak ada di zaman Rasulullah SAW.
Tapi sekali lagi, selagi caranya baik, tujuannya baik, maka insya Allah hukumnya juga baik. Cuma masalahnya kalau ada urfun fasid, ada tradisi yang boten sae. Tradisi yang boten sae ini bagaimana cara Nahdlatul Ulama, cara orang-orang ahlu sunnah wal jamaah ternyata kemudian tidak langsung bikin musyrik, bikin bid'ah, tidak oleh. Boten. Sesuatu yang tidak baik oleh Mbah Wali Songo dulu dibelokkan yang asalnya tidak baik menjadi baik. Contohnya singen tiang-tiang Jawa niki beto lek badhe musim panen, lek badhe musim cocok tanam supaya tolak balak boten diserang hama orang dan sebagainya, mereka kemudian menyiapkan beras atau makanan-makanan kecil disalap ten anca-anca alit, terus dilarung ten kali, dilarung ten laut. Tujuannya apa? Tolak balak, ngirim nang mbak sopo. Bahkan kemudian kepala kerbau ditaruh di perempatan, ditaruh di pertigaan, di bawah pohon, tujuannya untuk tolak balak. Ini semua tradisi kinten-kinten saya bukan saya karena mengandung unsur kemusyrikan. Tapi pendekatan Mbah Wali Songo tidak langsung divonis bikin bid'ah, bikin musyrik, mlebu neraka. Boten, wong Jawa masuk ketok kalem, aja lali nang burine mesti wonten. Ana kerise sampeyan iki desa musyrik kok ditokno kerise sampeyan. Jare wong Inggris tompes jenengan ya. Tompes makanya dibelokkan dan kita kenal ternyata apa yang dilakukan oleh Mbah Wali Songo itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, membelokkan dari yang tidak baik menjadi baik. Timbangannya sampean anca-anca cilik dilarung nang sungai, dilarung di laut, di tangan iwak kebandir. Mending sampean ngumpulaken tonggo seboe dindang, rodok berasnya dindang, dipepek tempe sing luwih gedhe, tak apa kok dibentuk tumpeng kaya bonong. Kemudian diundang tetangga, dan itulah asal usul sejarahnya tumpeng. Kalau kemudian mengundang tetangga ada makna sodako. Sodako itu tujuannya juga ternyata untuk tolak balak. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-sodaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sodako itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sing asalnya diserang sama orang gak sido gara-gara sodako tumpeng. Kemudian juga kalau kemudian mau musim panen supaya tidak gagal panen, supaya tidak terjadi gagal panen, dikeluarkan sedekah juga artinya adalah tolak balak. Itu yang kemudian intinya yang tidak baik dibelokkan menjadi baik. Bahkan tiang Jawa ini sing kurang. Sing kata selamatane, kadang berkatane, kadang riyoyo ini kurang. Riyoyo sudah ada 1 Syawal, masih ada nanti 7 Syawal riyoyo nopo? Riwayat 4, kalau itu ternyata dimaknai, jangan langsung dikatakan itu bid'ah musyrik, tidak ada di zaman Rasulullah. Ternyata kita kembalikan kepada wal afina 'anil nas. Setiap sajian selamatan berkatan yang dilakukan oleh mbah-mbah kita umat Islam di Nusantara ini ternyata kembalinya kepada wal afina 'anil nas, kembali kepada kepribadian minta maaf. Apem itu dirosip dari kata afun, minta maaf. Kemudian kalau ada riwayat kupat ini juga kembali kepada minta maaf. Kupat itu artosipun ngaku lepat, mengaku salah. Belum lagi di dalam kupat wonten beras mentah tidak campur toyo dados digodhog dados lontong. Lontong itu juga kembali kepada makna minta maaf. Lontong menurut mbah-mbah kita dulu artinya adalah olong nganti kontong. Aku lek wis kupat, aku lupat, sampeyan wis tak kei terterang kupat. Sepurono aku, olone nganti kontong, ono isi kelontone. Lontong olone nganti kontong sehingga kemudian skornya menjadi kosong. Belum lagi nanti wonten kolek niki wonten dodone santen. Saketo paring pangapunten. Lho jaluk sepuro maneh. Ini kan kembali kepada ajaran Al-Qur'an wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas menjadi pribadi yang pemaaf, dan itulah yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah, khudil afwa wa'mur bil 'urfi. Jadilah kamu wahai Muhammad pribadi yang pemaaf. Pribadi yang pemaaf diterjemahkan oleh orang Jawa melalui terteran ibu. Ini panjenengan boten usah terlalu ekstrim nggih. Ibu-ibu jaluk sepuro nang bapak-bapak, "Pak, aku apem, Pak yo." Kok bapaknya jawab bisa yo, Bu, aku yo lontong. Sampun, itu yang dilakukan oleh Mbah Wali Songo itu bukan ngawur, itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada tradisi yang tidak baik,
kalau ada tradisi yang tidak baik, pendekatan Rasulullah ada 3. Yang pertama amputasi, yang kedua asimilasi, yang ketiga adalah minimalisasi. Nomor itu, ini dulu campurane lombok, 3 pendure cowek, dibulek namanya terasi ya. Nomor 3 nomor amputasi, yang kedua adalah asimilasi, dan yang ketiga adalah minimalisasi. Yang pertama, kalau ada tradisi yang tidak baik yang dilakukan oleh Rasulullah, salah satu dari 3 ini. Yang pertama amputasi, kudu dibodol, wis gak iso. Mau dimasukkan ke dalam syariat Islam tidak bisa, karena sudah mengandung benar-benar kemusyrikan yang sangat jelas. Karena itulah diamputasi, sama seperti kaki, kalau ada luka tidak bisa sembuh, kita dipotong, diamputasi. Contohnya apa? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pembongkaran dan penghancuran Ka'bah yang ada di sekitar penghancuran Ka'bah, penghancuran berhala yang ada di sekitar Ka'bah, baik di dalam komplek Masjidil Haram ataupun yang jauh, Lata, Uzza, Manat, itu semua diamputasi. Tidak bisa kemudian itu nek gaya tak apa-apa orang syariat agama Islam, tidak bisa, harus dipotong alias diamputasi. Itu pendekatan yang pertama. Sama kemudian diteruskan oleh Mbah Wali Songo, kalau ada praktek dinamisme, animisme, penyembahan terhadap batu, penyembahan terhadap pohon, itu semua harus dipotong alias diamputasi. Pendekatan yang kedua, kalau ada urfun fasid, ada tradisi ikan boten sae, diasimilasi. Pinten-pinten masih bisa nggak dimasukkan ke dalam kerangka syariat agama Islam. Yang dilakukan oleh Rasulullah misalnya adalah akikoh. Akikoh itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Penumpahan darah untuk korban itu juga dilakukan oleh agama-agama yang dahulu. Tapi kemudian ketika ada penyimpangan menjadi tradisi yang tidak baik. Contohnya akikoh di zaman jahiliyah, sampun dibelek, entene niki dilokekaken ten gunane bayi ini. Dilokekaken ten gunane bayi ini. Kali Kanjeng Nabi mboten diterusaken, tapi akikoh secara umum diteruskan oleh Rasulullah SAW, tapi penlotekan gede niki wau dihapus kali Kanjeng Nabi. Itulah asimilasi, sama juga yang dilakukan oleh Mbah Wali Songo tadi itu. Daripada larung sesajen, tumpengan ae undang itu ada makna sedekah di situ. Asimilasi dimasukkan ke dalam payung hukum agama Islam. Tapi yang ketiga ini minimalisasi. Mau diamputasi masih belum bisa, mau diasimilasi masih belum bisa, tapi kemudian masih bisa dengan cara minimalisasi. Dengan cara minimalisasi, ini sekarang masih ada di daerah Jawa Tengah, ada masih orang Islam itu kalau memperingati hari tertentu, larung kepala kerbau. Ini masih dilakukan oleh umat Islam. Ini masih baik daripada dulu itu yang dilarung adalah kepala perawan. Cari di kampung itu siapa yang masih gadis, kemudian dipenggal kepalanya, dilarung kepalanya. Diganti oleh Sunan Kudus, daripada kepalanya yang dilarung, mending kepala kerbau. Ini masih belum selesai, masih harus terus harus ditinggalkan, tapi sudah lumayan ada proses yang ketiga, yaitu minimalisasi. Itulah kebijakan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau melihat tradisi yang tidak baik. Jangan sampai ini bid'ah, ini musyrik, gak oleh. Penentangan yang kemudian akan muncul dari masyarakat Jawa dan Nusantara secara umum. Baik, pengertian urfun shahih. Kalau tadi dikatakan tradisi yang baik yang boleh, itu bagaimana? Kita baca terjemahannya. Tradisi baik atau urfun shahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh kebanyakan masyarakat. Masyarakat semua sudah mengenal secara umum, berupa ucapan dan perbuatan yang direstui oleh syariat. Maksudnya apa? Tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, atau syariat tidak membahasnya, yang sifatnya adalah berubah dan berganti. Pokoknya wonten tradisi, kebiasaan di tengah masyarakat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, itu pokoknya caranya baik, tujuannya baik, sudah disebut sebagai urfun shahih. Disebutkan dalam kitab Khususus Siyasah Asyariyah karya Dr. Sa'ad Al-Utaibi. Kalau tradisi jelek, ya sebaliknya, telah dikenal masyarakat tetapi bertentangan dengan syariat. Misalnya di wow, mentem, topi miring, oplos kali, cap puntung, itu tradisi yang tidak baik, maka tidak direstui oleh syariat. Hujjah tradisi. 2 slide tadi, belum kita masuk ke poin-poin tradisi.
Hujjah tradisi. Apakah boleh tradisi itu? Ternyata boleh. Ulama hampir sepakat tentang kehujahan pengamalan tradisi baik berdasarkan Udil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu wahai Muhammad pribadi yang pemaaf dan perintahkanlah kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan secara umum. Caranya saya, tujuannya saya, pasti hukumnya juga baik diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Yang kedua, dalil tradisi adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Famar al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'an. Apa yang dinilai baik oleh umat Islam baik, maka di sisi Allah juga baik. Dan apa yang dinilai oleh umat Islam sebagai jelek, maka menurut Allah juga jelek. Pokoknya umat Islam normal, sesuai dengan syariat, caranya saya, tradisinya saya, tujuannya saya, dianggap baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah juga dianggap baik. Yang ketiga, kaidah usul at-tabitu bil urfi tabitu bidalilin syar'i. Sesuatu yang tetap dengan tradisi dianggap tetap dengan dalil syariat. Kedudukannya sama. Tradisi saya kali dalil itu kedudukannya sama. Kemudian kaidah fikihnya al-adah muhakkamah atau al-ma'ruf urban kal masyruti syartah. Yang terakhir, kalau kita menghadapi orang-orang salafi wahabi yang mengatakan oh tradisi di tengah masyarakat itu salah, padahal tidak ada yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Panjenengan tahlilan mau sampai mengharamkan, sampai mewajibkan, sampai ini kan tidak. Itu tradisi yang baik. Dikatakan ternyata dalam kitab Al-Adab Asyariyah, Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, ini seorang ulama panutan ulama Wahabi, mengutip dalam kitabnya Al-Adab Asyariyah juz 2 halaman 47 dari Ibnu Abil Al-Hambali, anjuran agar tidak meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tidak haram. Pokoknya tradisi ini bukan haram, justru tidak boleh meninggalkan tradisi itu. Justru berarti orang NU yang tidak mau tahlilan itu salah. Kenapa? Karena seharusnya selama tradisi tersebut tidak haram, seharusnya jangan ditinggalkan. Itulah yang dianjurkan justru oleh ulama Wahabi sendiri. Ulama Salafi sendiri menganjurkan seperti itu. Dalilnya apa? Keterangannya, la yanbaghil khuruju min adatin nas illa fil haram. Tidak boleh keluar dari tradisi masyarakat kecuali dalam hal yang haram. Lek mabuk-mabukan menjadi tradisi masyarakat memang harus ditinggalkan. Tapi lek tahlilan, istighosah menjadi tradisi di tengah masyarakat justru seharusnya jangan ditinggalkan. Ini yang mengatakan adalah ulama Wahabi sendiri, panutan Wahabi sendiri yang bernama Ibnu Muflih Al-Hambali. Apakah ada dalilnya? Apakah ngawur? Boten. Dalilnya yang pertama, dalil Rasulullah SAW. Fa inna Rasul tarakal Ka'bata wa qala laula hidatan qaumika bil jahiliyah. Kanjeng Nabi ini meninggalkan Ka'bah apa adanya. Terus ingin ketika Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail meninggikan bangunan Ka'bah yang sudah ada pondasinya, bangunannya tidak seperti yang kita kenal sekarang. Ketika Rasulullah SAW hidup, bangunan Ka'bah ini sudah berubah. Tapi dibiarkan oleh Rasulullah, tidak dikembalikan ke bangunan seperti bangunan yang dulu pernah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita melihat di bangunan Ka'bah itu kan buatan kotak gitu nggih. Sing werna ireng kotak. Terus kemudian di samping sananya ada yang bunder ngeten. Napa niki? Melungker. Itu dalamnya namanya Hijr Ismail. Yang melungker itu namanya Syadarwan. Napa? Syadarwan itu di zaman Nabi Ibrahim menjadi bangunan di dalam Ka'bah. Tapi sampai sekarang ternyata bangunan Ka'bah cuma kota ini. Padahal dulu di zaman Nabi Ibrahim bangunan Ka'bah ini sampai tersadarwan itu. Sampai tersadarwan. Di zaman Rasulullah juga kota seperti sekarang ini tidak dikembalikan ke zaman Nabi Ibrahim. Ternyata apa alasan Rasulullah SAW? Laula hidatan qaumika bil jahiliyah. Seandainya kaummu wahai Ka'bah tidak baru saja meninggalkan tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah dihormati oleh Rasulullah SAW. Pokoknya bukan sesuatu yang haram. Sadarwan dulu adalah bangunan Ka'bah di zaman jahiliyah.
Bangunan Ka'bah dipotong sampai kotak seperti sekarang ini, dibiarkan oleh Rasulullah, tidak dikembalikan ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam karena menghormati tradisi yang ada. Ini syadarwan. Kotak, bentuk kotak ini Ka'bah itu di zaman Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Dalil yang kedua, Sayyidina Umar. Wa qala Umar, laula an yuqala Umar zada fil Qur'an lakatabtu ayat ar-rajmi. Sayyidina Umar mengatakan, seandainya tidak khawatir umat Islam mengatakan bahwa saya Khalifah Umar telah menambahkan ayat Al-Quran, pasti akan saya tambah ayat rajm dalam Al-Quran. Ayat tentang rajam ini di Al-Quran sudah tidak ada, tapi hukumnya masih ada. Laki-laki perempuan muhsan yang kemudian sudah memiliki pasangan hidup kok masih berzina, dihukum rajam. Dalam negara yang menerapkan syariat Islam masih ada hukum rajam, tapi ayatnya dalam Al-Quran tidak ada. Dulu ada, tapi sekarang dihapus. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal batta nakalam minallah. Ayat ini tidak ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih ada. Sayyidina Umar kepingin meletakkan ayat ini, tapi beliau khawatir tradisi, adat yang kebiasaan yang dikenal oleh umat Islam, ayat rajam ini tidak ada. Kalau saya kembalikan ke dalam bagian 30 juz, saya khawatir Umar dikatakan orang yang menambahkan Al-Quran. Berarti Sayyidina Umar sangat menghormati tradisi, tidak seperti orang-orang Salafi Wahabi yang sangat anti tradisi. Yang terakhir, para rawuh, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa taraka Ahmad ar-rak'ataini qabla al-maghrib li'inkarin nasi lahuma wa dzakara fil fusul an ar-rak'ataini qabla al-maghrib wa fa'ala dzalika imamuna Ahmad tsumma tarakahu wa i'tadara bi tarkihi bi an qala ra'aitun nas la ya'rifunahu. Kesimpulannya ngeten. Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama panutan Salafi Wahabi itu dalam kitabnya mengatakan sangat sunnah atau sunnah muakkadah sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Sadarnya sembahyang maghrib disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat dan sunnahnya sunnah muakkadah. Tapi kemudian ketika beliau datang ke suatu kampung, di luar kampung beliau tidak melakukan 2 rakaat sunnah sebelum maghrib. Ditanya oleh masyarakat, loh, Imam Ahmad panjenengan berpendapat katanya 2 rakaat sebelum maghrib ini sunnah muakkadah. Lalu panjenengan ketika sholat di masjid kampung sebelah, panjenengan kok boten ngelampahi sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib? Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ra'aitun nas la ya'rifuna. Saya lihat orang kampung di situ tidak terbiasa untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Biasanya lek mari adzan langsung qomat. Ini artinya apa? Pendapat beliau untuk sementara ditinggalkan karena untuk menghormati tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Wallahu a'lam. Itulah kemudian para rawuh ingkang beliau sebagai dasar. Masih ada waktu setengah jam. Kita hanya membaca poin-poinnya saja. Yang poin pertama, pengertian dan hujah tradisi sudah kita baca. Yang kedua, tradisi sebelum kelahiran anak, itu bagaimana dalilnya? Itu ada. Yang ketiga, tradisi seputar kematian. Yang keempat adalah amaliyah dan tradisi Islami. Contohnya ini daftar isinya, tinggal nanti yang kita bahas yang apa. Ini baru tradisi seputar kematian. Yang pertama, menangisi orang mati. Apa sih hukumnya menangisi orang mati? Boleh apa tidak boleh? Wonten tiyang sedo orang nangis. Tentu kesimpulannya kalau sekedar menangis sebagai wujud rasa sedih, pasti itu rasa yang manusiawi. Mosok bapaknya sedo boten nangis malah tambah guyu, itu yang kemudian tidak masuk akal. Yang tidak boleh itu sampai merobek-robek baju sebagai wujud pengingkaran terhadap takdir. Ten malam ini wonten bapake sedo yugani sing wedok jerit-jerit, "Pak, ojo mati, Pak. Ojo male, Pak. Melo, Pak." Balik ngomong melo, Pak. Sampai ten kuburan melo, Pak. Melo, Pak. Sampai sing tak siap bingung. Wegal wis, ayo anak dilebokno kuburan pisan. Akhirnya kasih doa. Yang kedua, mengharumkan jenazah dengan membakar jubah. Ini hukumnya apa? Apakah bid'ah atau tidak? Yang ketiga, mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil la ilaha illallah sampai ke pemakaman.
Ini bid'ah apa tidak? Talqin mayit, talqin itu wonten kalih. Talqin saat sakaratul maut, ketika meninggal dunia, menjelang meninggal dunia sudah. Nah betul ya? Karena ini pun serat. Dipaksa ngomong cepet dong ya. Talqin saat sakaratul maut. Wonten tiyang pakai sedok terus ditalqin la ilaha illallah Allah itu hukumnya seperti apa? Yang kedua talqin setelah pemakaman jenazah. Sama dulu dikubur terus ditalqin sederek bulan saat ini sampean pun wonten ing alam kubur, nggih niku alam antara dunya lan akhirat, mangke panjenengan badhe ketamun loro makhluk, malaikat ojo wedi ku makhluk apa makhluke pangeran dan seterusnya, itu hukumnya seperti apa? Atau pakai bahasa Arab. Adzan setelah jenazah diletakkan di kuburan, kemudian jamuan makan kepada para pentakziah. Kalau di zaman Rasulullah, kata orang-orang Wahabi, justru tetangganya itu yang ngasih makanan kepada yang berduka. Lagi wong eno kok ora malah kualik, malah sing berduka ngeki manganan nang wong sing layak sing takziah, itu kan kualik-kualik. Itu dalilnya seperti apa? Ternyata juga kita tidak salah dan ada dalilnya. Hukum selamatan 7 hari kematian, membaca Al-Quran di kuburan, tradisi tahlilan, tahlil bidah, qodok sholat, ziarah kubur, dan seterusnya. Ini tradisi seputar kematian. Nanti ada tradisi secara umum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tradisi secara umum yang dimaksud tidak terkait dengan kelahiran dan juga tidak terkait dengan kematian. Ini ada zikir berjamaah dan mengeraskan suara, tradisi maulid Nabi, manakibat dan haul, tradisi bulan Syuro, bulan Sya'ban, dan seterusnya sampai seputar Al-Quran, darusan Al-Quran. Orang-orang majelis tafsir Al-Quran yang tadi ada dalam pertanyaan, itu dalam salah satu statementnya mengatakan, pernyataannya mengatakan, percuma, dikatakan percuma kita ini yang darusan, khataman, percuma mau Quran kalau tidak tahu artinya. Percuma, makanya wong NU barusan khataman, dididik khataman, kemudian tidak tahu artinya. Percuma, nggak mendapatkan pahala apa-apa. Makanya kemudian kita bahas ternyata membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya itu juga baik dan sudah ada data pahalanya. Tidak sama, tidak seperti yang dikatakan mereka bahwa sia-sia perbuatan yang tidak mendatangkan pahala. Namun itu beberapa tradisi, dalam tradisi sudah kita tuntaskan 2 materi besar. Yang pertama firqah dalam sejarah umat Islam, dan yang kedua tentang dalil-dalil amaliyah dan tradisi. Meskipun hanya sekedar tradisinya, tapi kita sudah tahu dasarnya paling tidak tentang urfun sahih, tentang tradisi yang baik, tradisi yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Berikut ukuran-ukurannya. Barangkali ada beberapa pertanyaan terkait materi atau ini yang mau dibahas apa, atau materi secara umum. Masih ada waktu sekitar 20 menit sebelum kita break untuk isoma. Monggo dipun sumanggahan. Langsung saja dengan pertanyaan saya. Akan untuk sholat, panggilan sholat, adan untuk orang meninggal sekaligus iqamahnya itu harus sama dengan panggilan sholat apa tidak? Dan mohon penjelasannya tentang adan untuk orang mati sekaligus iqamahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Saya mau bertanya Ustaz, apa perbedaan kaum Syiah dan kaum Sunni yang sekarang ini telah menghebohkan masyarakat? Terima kasih atas penjelasannya nanti. Tentang mensolati dan menalkin mayit penjahat atau orang fasik. Penjahat tentu berbeda. Kalau untuk omatis sholat untuk sholat, tapi kalau kemudian untuk meninggal dunia adalah untuk omatil kiamat, bahwa ini sudah terjadi kiamat, tapi maksudnya adalah kiamat kecil, bahwa orang yang meninggal dunia itu sedang mengalami kiamat kecil. Apakah berikutnya, pertanyaan mendasar berikutnya, apakah adzan itu hanya khusus untuk sholat? Ternyata juga tidak. Adzan itu tidak khusus untuk orang yang sholat.
ternyata dalam kondisi kebakaran ada musibah pun kita juga dianjurkan untuk adzan. Sama seperti wudu. Wudu itu memang lirafil hadatil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas cilik. Tapi ternyata banyak sekali praktek, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wudu itu ternyata tidak hanya khusus bagi orang yang akan sholat. Salah satu dalilnya adalah tentang penyakit ain. Penyakit ain itu secara singkat, ain itu mata. Penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata. Kita dipuji oleh orang lain, kita dipandang oleh orang lain terus dipuji. Misalnya panjenengan ningali kula, oh kopiah Pak iku cek apike. Kalau kemudian saya merasa gede sirah kula sampai kopiah gak cukup. Kalau kemudian saya merasa oh mesti ae lah aku kopiah itu juga kaji ping 3 are. Oleh gue sampai kesel kayak gini. Kalau merasa nikmat yang saya miliki itu datang dari saya, bukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Saya yang dipandang dan mendapatkan perasaan penilaian kagum bagi panjenengan, bisa saja saya terkena penyakit ain. Penyakit ain itu kata Imam Ibnu Hajar, nadharun bistihsan masyhurun bi hasadin yakhruju min khabithit tab'i yahsulu lil mandhuri min dharar. Intinya apa? Yang asalnya nikmat diubah menjadi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji sampean sehat yo, mesti ae minggu sepeda 5 kilo, mari mau angkat besi. Kalau tidak dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, kesehatannya akan diubah menjadi musibah. Yang asalnya tahes sehat menjadi orang yang sakit. Makanya penyakit ain ini benar-benar ada. Makanya banyak sekali kita dengar orang ini sakit, diperiksa oleh dokter, didiagnosa, betul enten penyakitnya. Kata orang wadah, mesti ada nih. Wonten dia harus mengatakan diperiksa nggak ada penyakitnya, tapi dia sakit, merasa tidak sehat. Hati-hati, mungkin dia terkena penyakit ain yang asalnya dia mendapatkan nikmat, pernah suatu saat dipandang, dipuji oleh orang lain, dia lupa mengembalikan sesuatunya kepada Allah. Ternyata kemudian yang asalnya mendapatkan nikmat diubah menjadi musibah. Intinya kembali kepada pertanyaan tadi itu, ternyata wudu itu tidak hanya untuk lirafil hadatil asghar. Buktinya apa? Suatu saat ada seorang sahabat yang bernama Sahal bin Hanif. Sahal bin Hanif ini adus ten sendang ten kolam, sehingga mboten enten jeding. Dengan salah satunya zaman londo ya. Ten kolam mboten enten kamar mandi yang ada di dalam rumah. Ibu menangi zaman londo? Mboten nggih? Ada kula menangi Pak. Zaman sing seorang dengan mboten berat. Jadi sing buri tutup ya. Sahal bin Hanif ini habis tengkorak. Ketika sudah menutup auratnya, terbuka bagian dadanya. Kebetulan Sahal bin Hanif ini kulitnya putih. Tidak hanya putih, dalam riwayat hadis tersebut dikatakan dan disunakan betul putih, MULUS, mulus. Pokoknya sangat mulus. Terus ternyata ada sahabat lain yang bernama Amir bin Rabi'ah memuji dan mengatakan, saya tidak pernah melihat kulit yang seputih ini, kulit yang semulus ini, bahkan kulit seorang gadis pun. Dia memuji. Ternyata kemudian Sahal bin Hanif setelah mendapatkan pujian seperti itu, dia merasa panasnya makin tinggi, sampai kebetulan hari itu kanjeng Nabi badhe tindakan, badhe kesah, yang diajak diantaranya adalah Sahal bin Hanif. Ditanya, mana Sahal bin Hanif? Gerah kanjeng Nabi. Lho apa? Sakit demam, sakit panas oleh umat Islam yang modern. Yang katanya penyakit itu semua harus ada sebabnya, harus ada urutan-urutannya. Padahal dikatakan aktaru inna aktaru man mata min ummati bil anfusi ay bil ain. Kebanyakan umatku ini meninggal dunia ba'da qada'illahi wa qadarihi. Setelah tentu karena ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggal dunia disebabkan oleh penyakit ain. Mungkin penyakitnya yang kita kenal, demam, ngeluh, beser, kemudian diabetes dan seterusnya, mungkin itu. Tapi penyebabnya hati-hati, kalau penyebabnya adalah gara-gara pandangan dan rasa kagum dari orang lain. Tapi kemudian tentu setiap penyakit ada obatnya. Obatnya ternyata apa? Kembali kepada jawaban pertanyaan pertama tadi itu, bahwa ternyata obat dari penyakit ain tadi itu Amir bin Rabi'ah sebagai orang yang melihat Sahal bin Hanif dan memujinya, disuruh untuk wudu demi kesembuhan Sahal bin Hanif. Setelah itu Amir bin Rabi'ah mengambil air wudu, gini arti sami lirafil hadatil
asghari fardhonillahi ta'ala. Ternyata kemudian setelah Amir bin Rabi'ah yang memuji tadi itu wudhu, Sa'al bin Hanif yang sakit gara-gara dipuji sekarang sembuh total, bahkan di hari itu juga bisa ikut bepergian bersama Rasulullah SAW. Jadi jangan kemudian ibadah ini khusus untuk ini, apalagi dijelaskan oleh para ulama, ternyata ada fungsi lain. Seperti wudhu, ternyata juga ada fungsi lain selain untuk menghilangkan hadas kecil untuk keperluan salat kita, juga sebagai fungsinya bisa untuk menghilangkan penyakit ain. Oke. Kemudian yang kedua, Syiah, perbedaan Syiah kali Sunni. Oke. Sunni itu nyusu geni. Terus bapak-bapak ini Sunni saudara. Sebenarnya ada saya kira tidak perlu kita bahas secara khusus. Perbedaan antara sunnah dengan Syiah itu bisa dilihat di halaman ini, dan itu ada di makalah yang panjenengan cepet. Sudah ada perbedaan secara singkat antar kelompok. Ini cara bacanya, ada yang turun, ada yang ke kanan. Yang turun ini perbedaannya aspeknya apa? Ada perbedaan rukun Islamnya, ada perbedaan rukun imannya, ada keberadaan Al-Quran, surga dan neraka. Yang ke kanan, ini menurut Aswaja rukun Islamnya seperti apa? Menurut Syiah rukun Islamnya seperti apa? Menurut Khawarij rukun Islamnya seperti apa? Rukun iman juga seperti itu, dan seterusnya. Itu dalam bidang akidah. Nanti ada perbedaan dalam bidang hukum atau fikih. Aswaja itu rujukan hadisnya apa? Aswaja Syiah rujukan hadisnya apa? Khawarij rujukan hadisnya apa? Aswaja masadir tasrih atau sumber pengambilan hukumnya apa? Itu ada dalam keterangan ini, termasuk dalam bidang politik, bagaimana Aswaja menyikapi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bagaimana Syiah menyikapi mereka, Khawarij juga seperti apa? Menyikapi imamah, ismah, cara pengangkatan pemimpin, hukum pengangkatan pemimpin, syarat pemimpin, dan seterusnya, itu bisa. Dan ini kalimat ini dibarengakan ya, dibarengakan langsung pun didamel kudusi kacang ya, diwaos, diapalakan. Lek kepingin cepat hafal, anjurannya nanti dimasukkan ke dalam air, diminum tiap pagi dan sore. Terus jimat ya, pun dilakukan itu lagi. Ya, pun yang terakhir nih hukum mensolati orang yang melakukan dosa besar. Hukum mensolati orang yang melakukan dosa besar, baik ngapunten naudzubillah berzina atau pemabuk atau bahasa Pak Mutino berandal orang kan korik ya, orang dan seterusnya. Itu hukumnya seperti apa? Bisa dilihat di kitab Subulus Salam jilid 2, tapi kula mboten hafal halamane, kula mboten hafal kitab, tapi di Subulus Salam jilid 2 itu ada hadis yang menerangkan Rasulullah tidak mau mensolati orang yang mati bunuh diri. Bunuh diri Kanjeng Nabi mboten purun nyembayangi, tapi para sahabat mensolati dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya apa? Kata Al-Imam Muhammad bin Ali As-San'ani, Katib atau Musannif Subulus Salam, mengatakan berarti kalau demikian seorang a'lam itu seorang tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di kampung itu dianjurkan untuk tidak ikut mensolati orang yang melakukan dosa besar atau fasik atau zalim atau yang melakukan perbuatan sampai bunuh diri tadi itu. Tapi masyarakat setempat boleh untuk mensolati orang tersebut. Dong lek ulama boten aksa, sama seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi boten purun nyembayangi tiyang ingkang matinya dalam keadaan bunuh diri. Tapi umat Islam yang lain yang bukan dari kalangan a'lam, bukan dari kalangan tokoh agama, bukan ulama, bukan ustaz, bukan Pak Mudir, nyembayangi. Tujuannya apa? Dua-duanya kena. Ini adalah jalan keluar yang tidak keluar jalan. Dia masih Islam, masih syahadat kok. Kita tidak tahu apakah di akhir hayatnya dia tobat, kan kita tidak tahu. Tapi zahirnya dia Islam, tapi ahli maksiat, bahkan sampai menjadi kebiasaan, sampai ada stempel dia orang tadi itu, sampai mati bunuh diri. Maka jalan keluarnya dia Islam secara zahir. Maka orang Islam itu pasti masih wajib untuk
disolati, tapi sebagai takzir, sebagai efek jerah bagi yang lain yang barangkali memiliki kebiasaan yang sama. Jangan sampai saya mati, kiai di kampung saya tidak ikut sholat, tidak ikut mensolati. Jangan sampai Pak Mutir tidak mensolati saya. Makanya kemudian sebagai efek jerah bagi yang lain, tokoh agama tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan ngapunten untuk mengikuti sholat yang sholat hanya masyarakat biasa. Baik dong, dong. Nah, oh, Pak Mudir ini tokoh agama. Pokoknya ada unsur efek jerah. Bagaimana membuat yang lain jerah? Kok perlakuannya berbeda? Ada orang tidak orang, kok perlakuannya Pak Mudir berbeda? Perlakuannya tidak sholat, ya, bukan berarti lek metusi orang ducan-ducanakan atau betul. Tetap perlakuannya sama. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Muslim non muslim, orang non orang, tetap jenazahnya diperlakukan dengan baik. Terusan lulu jenazah, karena ada bentuk penghormatan. Kanjeng Nabi pun ketika ada jenazah yang datang lewat, beliau juga berdiri sebagai bentuk penghormatan. Tapi sebagai efek jerah tentu tidak ikut sholat. Teorinya gampang, terus dikasih Pak Dr. Abdul Halim Bau, prakteknya yang sulit. Prakteknya, tapi teorinya seperti ini. Ada prakteknya kita serahkan 100% kepada Pak Mutir. Berdiri tapi itu orang itu adalah Islam dan tidak pernah menghina agama Islam atau menjelek-jelekan agama Islam. Namun demikian bagaimana bagi orang yang meninggal dunia Islam tapi bencinya sama Islam, kan ada orang yang demikian ini. Nah, itu bagaimana bisa? Jelek-jelekno Islam, menghina Islam tapi agamanya Islam. Ini orang-orang yang terus mati, ya ini bagaimana? Orang yang seperti itu di tengah Islam dengan kafir. Ini Islam, orang tuanya Islam, keluarganya ya ada Islam, dan juga dia tidak kelihatan secara jelas-jelas pergi ke ibadah dengan praktek agama lain. Kita masih membumi Islam secara zahir, tapi kemudian kok perilakunya menjelek-jelekan Islam. Itu berarti di tengah Islam dengan non-Islam. Itu berarti kalau dikembalikan kepada syariat kita kan namanya munafik. Nah, munafik itu kan ada tingkat-tingkatan juga. Ada munafik dalam masalah akidah, ada munafik dalam masalah non-akidah. Lihat dulu saja, kalau menjelek-jelekannya tadi itu sampai ke masalah akidah, menafikan rukun iman, rukun Islam dan yang lainnya, ajaran-ajaran yang maklumun minad din minad bid-darurah faman ankaraha faqad kafar, sesuatu yang sudah maklum ini menjadi kewajiban dalam agama. Siapa yang sampai ingkar, maka dia dikatakan sebagai orang yang kafar atau keluar dari agama Islam. Ya berarti dia sudah dihukumi murtad, keluar dari agama Islam. Dan terus menjelek-jelekannya itu dilihat, kemunafikannya itu sampai pada taraf apa? Kalau kemunafikannya sampai mengingkari ajaran agama Islam, pengilok-ilok ngilok-ngilok itu cara Arabnya dalam surat Al-Hujurat wala talmizu, dari kata lames. Makanya tiap Jawa ngarani wong sing senengane ngilokno lambene lamis. Kalau mengilokkan Islam sampai ke masalah akidah, mengingkari akidah agama Islam yang sudah maklumun minad din bid-darurah, faman ankara faqad kafar tadi itu, maka dia sudah dihukumi keluar dari agama Islam. Kalau dihukumi keluar dari agama Islam, ya berarti ya sudah tidak